Hai guys, kembali lagi bersama saya, Sinci Angelina Hane. Pada video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu mental illness dan psikoterapi dalam psikologi. Berikut penjelasannya. Nah, pasti dari kita bertanya-tanya, apa sih mental illness itu? Nah, banyak dari kita tidak paham tentang mental illness atau sakit jiwa, sehingga banyak orang yang tiba-tiba menjauhkan diri dari mereka yang mengalami mental illness atau sakit jiwa tersebut. Bahkan, banyak dari keluarga mereka sendiri yang justru menjauhkan dan menaruh mereka di rumah sakit. Banyak orang beranggapan bahwa mereka kerasukan atau diganggu oleh roh halus, sehingga para ilmuwan mengatakan bahwa hal itu tidak masuk akal. Nah, untuk itu mari kita perlu tahu, apa sih mental illness dalam medis? Nah, mental illness adalah sebuah penyakit medis yang dinyatakan ketika pasien telah melewati pemeriksaan dan mendapatkan diagnosa yang menghasilkan penurunan signifikan. Nah, kondisi ini dapat memengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, ataupun perilaku seseorang. Nah, ada beberapa jenis-jenis mental illness. Yang pertama itu gangguan kecemasan. Nah, gangguan ini biasanya membuat penderita merasa takut, cemas berlebihan terhadap suatu objek tertentu. Yang kedua itu depresi. Nah, depresi sendiri diklasifikasikan sebagai gangguan mood yang menyebabkan gejala sedih yang berlebihan, putus asa, bahkan ingin bunuh diri. Nah, yang ketiga itu ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, gangguan ini terjadi pada anak-anak dan berlanjut hingga dewasa. Nah, biasanya cenderung hiperaktif dan memiliki kesulitan untuk fokus. Nah, yang keempat, gangguan makan. Nah, penderita biasanya mengonsumsi terlalu banyak atau terlalu sedikit makanan, umumnya karena mereka merasa cemas dengan berat badannya. Nah, yang kelima, gangguan stres pasca trauma. Nah, orang yang mengalami gangguan ini karena mengalami peristiwa traumatis seperti pelecehan, bencana alam, kecelakaan serius. Nah, hal ini membuat penderita merasa takut karena terbayang-bayang peristiwa tersebut. Nah, yang keenam itu schizophrenia. Nah, schizophrenia ini membuat penderita tidak mampu membedakan kenyataan dan pikirannya sendiri. Nah, gangguan ini membuat penderita berhalusinasi dan memiliki perubahan pada perilaku. Nah, yang berikut, mari kita sama-sama mengenal tanda-tanda orang yang mengalami mental illness. Nah, tanda-tanda yang bisa kita kenali jika seseorang mengalami mental illness yaitu yang pertama, mereka itu tiba-tiba menarik diri dan menjauhi lingkungan sosial dan mengalami penurunan kemampuan diri secara bertahap hingga sampai yang terendah. Nah, yang kedua itu bermasalah dalam konsentrasi atau ingatan dan sejenisnya. Bahkan jika sudah parah, maka akan mengalami kejadian seolah kehilangan ingatan. Nah, yang ketiga itu perasaan yang dianggap mati dan tidak adanya ekspresi yang diberikan pada pasien. Nah, yang keempat itu dia sensitif jika melihat pemandangan atau gambar ataupun suara atau penciuman serta sentuhan. Tanda yang berikut yaitu adanya perasaan seperti sedih dan stres secara terus-menerus, bahkan hingga menyebabkan depresi dan tekanan yang berlebihan. Yang berikut, adanya perubahan emosi dan mood yang ekstrim, disertai dengan tindakan di luar batas seperti kekerasan, penolakan, dan sejenisnya. Yang berikut, sulit untuk tidur ataupun tenang, atau berkebalikan di mana mereka justru memilih untuk tidur berlarut-larut dan tidak ingin bangun, dan sulit mengendalikan keinginan dan nafsu. Sehingga mereka yang menderita mental illness kehilangan kesadaran dan status atau pengenalan diri sendiri. Gangguan ini bisa terjadi karena keturunan, kemudian faktor perkembangan dan psikososial, tekanan dan permasalahan lain yang akhirnya menimbulkan banyak gangguan. Nah, untuk itu para ilmuwan menemukan salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah itu, yaitu yang dikenal dengan istilah psikoterapi. Nah, psikoterapi sendiri merupakan sebuah metode yang dilakukan berdasarkan psikologi.
guna mengatasi permasalahan manusia terkait kejiwaannya. Nah, psikoterapi sendiri sering digunakan dalam pengobatan dan sangat erat kaitannya dengan mental illness yang terjadi pada manusia. Apabila dilihat dari kamus Oxford English Dictionary Psychotherapy, tidak ada dalam kamus bahasa Inggris tetapi ada kata kunci yaitu psikoterapiutik yang berarti perawatan yang dilakukan pada suatu penyakit dengan menggunakan metode psikologis untuk memerangi penyakit secara klinis. Dalam istilah kedokteran, pendekatan ini disebut sebagai farmakoterapi, sedangkan dalam dunia psikologi disebut psikoterapi. Nah, pendekatan psikoterapi sendiri adalah hal yang mudah, namun bukan berarti kita bisa melakukan sembarangan dan diterapkan kapan saja dan siapa saja. Kita bisa melakukan, akan tetapi kita harus belajar terlebih dahulu terkait kelebihan dan kekurangan dari psikoterapi tersebut. Nah, psikoterapi sering digunakan untuk mereka yang memang mengerti mengenai psikologi keperawatan. Nah, ketika seseorang mengalami masalah mental, tentunya ia akan membutuhkan orang lain untuk mengatasi masalahnya tersebut. Sehingga peran psikoterapi di sini sangatlah penting. Ada beberapa jenis psikoterapi yang digunakan psikolog atau psikiater, yaitu yang pertama ada terapi perilaku kognitif. Nah, terapi ini bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan pasien ke cara yang positif. Yang kedua, terapi psikoanalitis. Nah, terapi ini bertujuan untuk menuntun pasien melihat ke alam bawah sadarnya untuk menggali masalah yang terpendam dan yang tak disadari oleh pasien. Nah, yang ketiga itu terapi interpersonal. Nah, terapi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana cara pasien menjalin hubungan dengan orang lain seperti keluarga, pasangan, sahabat, dan yang lainnya. Nah, yang berikut juga ada terapi keluarga. Terapi ini dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga pasien, khususnya pasien yang memiliki masalah psikologis dengan keluarganya. Tujuannya untuk memperbaiki hubungannya. Nah, yang kelima atau yang terakhir, terapi hipnoterapi. Nah, teknik psikoterapi yang memanfaatkan hipnosis untuk membantu pasien agar bisa mengendalikan perilaku, emosi, atau pola pikirnya dengan baik. Metode ini membuat pasien merasa lebih rileks. Oke, baik. Sekian penyampaian materinya. Semoga lewat video ini teman-teman dapat belajar mengenal lebih dalam tentang psikologi. Bye-bye.